atau nanti bisa kalau lupa tinggal tanya sama upline tim elit atau Blue Diamond-nya gitu ya, JKL 555. Kalau diklik lalu nanti muncul password, masukin passwordnya, nanti otomatis akan masuk ke halaman YouTube video onboarding device ya, atau iOPRO Basic. Lalu tinggal kirim link video tersebut, YouTube-nya tersebut ke klien yang sudah terima paket iOPRO-nya. Oke. Lalu klik yang dokumen ini ya, yang di sebelah video. Kalau teman-teman klik nanti ada passwordnya sama JKL 555, itu nanti udah ada panduan tertulisnya, termasuk nanti ada barcode untuk video cara treatment 555 dan juga barcode untuk video olahraga yang dianjurkan gitu. Jadi mereka tinggal ngikutin aja. Tujuan dari video dan dokumen ini sebenarnya untuk mempersiapkan klien Anda sebelum mereka masuk ke dalam grup pendampingan. Jadi pada saat masuk grup pendampingan mereka nggak lolak gitu, nggak bingung ini ngapain tiba-tiba orang-orang posting makanan gitu ya. Jadi mereka udah tahu what to do, masuk ke grup itu mereka udah tinggal ngikutin flow-nya. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman closingnya iOPRO Premium, yaitu iOPRO Basic plus Fit 30 atau hanya Fit 30, maka teman-teman bisa kirimkan video onboarding dan dokumen panduan program Fit 30 di sini ya. Diklik supaya nanti teman-teman tahu isinya apa. Ini udah disiapin keren banget. Passwordnya sama JK555. Nah kalau misalnya teman-teman closingnya iOPRO Ultimate, jadi iOPRO Basic plus Fit 90, atau hanya closing Fit 90 aja, belum iOPRO device-nya, itu bisa klik yang Ultimate. Ini ada video onboarding-nya dan ada dokumen panduannya, yang which is semuanya ini adalah mempersiapkan klien supaya masuk ke grup mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita swipe 2 kali, swipe 3 kali itu ada materi-materi pelengkap yang membantu teman-teman memahami tentang iOPRO, limfatik dan lain-lain. Ini balik lagi ya, tidak untuk kita kirim ke klien, tapi ini untuk library Anda sebagai affiliate. Oke. Nah, berikutnya udah masuk ke step ketiga, yaitu mendaftarkan grup pendampingan. Alurnya seperti ini. Masuk ke otgsaku.com, lalu klik yang tulisan pendaftaran grup pendampingan, lalu akan masuk ke halaman yang di tengah ini. Ikuti step 1, step 2, dan step 3. Setelah itu tinggal tunggu admin akan meng-add atau meng-invite klien dan sponsor ke dalam grup pendampingan. Kalau untuk iOPRO, nama grup pendampingannya Fat Loss Activation iOPRO. Di sini mereka yang closing Fit 30 atau iOPRO Basic atau iOPRO Premium itu tergabung dalam satu grup. Ya, tentunya saat ini masih banyak kekurangan di dalam grup pendampingan yang kita akan terus improve sambil berjalan, ya. Dan kalau untuk yang close Fit 90 ada grup yang lain, di grup Fat Loss Fit 90 sendiri. Oke, berikutnya ini tambahan aja karena banyak orang yang udah closing, mereka sudah pakai di perut, biasanya mereka bertanya, kalau untuk nyeri gimana, untuk lutut gimana, untuk punggung gimana, untuk leher gimana cara gosoknya. Nah ini juga sudah ada di Peglio, teman-teman klik getting started, lalu ada link video yang semua bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau untuk body healing, tentang nyeri, tentang bahu ya, kaki, lutut, segala macam itu ada di cara pakai alat untuk body healing. Jadi semua udah ada disiapin, tinggal teman-teman pilih gitu ya yang relevan. Itu aja sih dok dari technical ininya. Ya. Oke, teman-teman bingung atau enggak, dan keren banget. Kalau saya bagus banget. Ada pertanyaan seputar ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung open ini ya, menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya dok. Aku mau clearkan dulu ya Laura. Jadi tadi link yang tadi, baik otgsaku.com atau iopro.info itu tidak dibagikan kepada klien linknya, tetapi itu untuk kita para affiliate. Lalu kita klik link itu, kemudian onboardingnya bisa kita share ke customer kita, betul Laura? Betul. Setuju.
Jadi teman-teman nggak kasih link iopro.info itu buat kalian, tetapi waktu lihat videonya, waktu kalian closing, kalian butuh mengirimkan unboxing, langsung dikirim. Pertama, ya di-sharekan, dibuka dulu, ada link share. Setelah itu kemudian dokumennya bisa di-share juga. Jadi nggak ngasih link utuh-utuh ke kliennya, ya. Oke, kita mulai langsung pertanyaan. Ya, ini bener nih, Umi Evi bilang linknya buat kebetan kita. Betul banget ya, ayo bro, itu untuk kebetan kita. Oke. Aku buka pertanyaan sebentar ya dok, saya buka dulu pertanyaannya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana membangun kembali kepercayaan customer lama yang pernah kecewa dengan pelayanan kita di masa lalu sehingga kepercayaan mereka terhadap produk juga berkurang. Bagaimana cara membangun hubungan dan kepercayaan kembali ya dok? Aduh, cepat banget jawabannya. Boleh ulang sedikit? Ulang-ulang. Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan customer yang pernah kecewa dengan pelayanan kita di masa lalu? Dan sehingga kepercayaan mereka terhadap produk juga berkurang. Bagaimana cara membangun ulang hubungan dan kepercayaan tersebut? Pertama minta maaf dulu kalau kalian memang merasa punya hubungan yang kurang baik dengan customernya, nggak ada salah untuk say sorry buat mereka, lalu find out di mana apa menjadi masalah sehingga mereka akhirnya kecewa. Yang kedua, cara membangun hubungan dengan customer lama itu ada dua. Saya biasanya bangun hubungan dengan customer lama yang memang menggunakan produk saya masih sampai saat ini tuh mudah banget. Karena kan tinggal follow up, tinggal mungkin say hi, apa kabar. Tapi yang menjadi tantangan membangun hubungan bagi customer yang memang mungkin udah nggak pernah pakai produk kita lagi. Menurut saya nggak ada cara lain selain teman-teman, apalagi mungkin dia udah nggak baca lagi, dia nggak baca chatting gue lagi misalnya. Jadi dalam hal itu mungkin hanya bisa berharap teman-teman sesekali halo apa kabar, atau teman-teman juga bisa pasang di story atau mungkin di Instagram dia, mengikuti dia punya feed atau apa, tetap berinteraksi dengan sosial media dengan harapan dia tetap akan satu saat terbuka lagi sama kalian. Tetapi mungkin tips saya pada saat ada customer yang seperti itu harus berbesar hati untuk tetap menerima mereka jadi bagian dari klien kalian, tetapi juga tidak terlalu fokus dengan apa yang mereka lakukan dalam organisasi kalian. Itu sih. Nggak tahu kalau Laura ada tambahan, silakan. Ya, setuju dok. Sama, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya mirip seperti yang tadi dok, cuma kondisinya ini kliennya sudah tidak mau merespon lagi. Kira-kira, ini bukan kecewa, tapi dia sudah pernah pakai produk yang ada, tapi tidak mau lagi karena sudah tidak cocok, merasa tidak cocok. Bagaimana cara mengupgrade atau mengupsell atau mengcross-sell dengan IO Pro, tapi kondisinya dia sudah tidak memberikan respon, padahal kita sudah berusaha menjaga hubungan. Gimana tuh dok? Kalau seperti itu memang berarti kan bukan kita yang keliru ya, itu berarti mereka yang memang mengambil keputusan seperti itu. First, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi dengan orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah apa yang terjadi di kita. Jadi kalau saya punya customer seperti itu, kalau saya akan move on dengan cara saya tetap punya story, saya berusaha dengan cara yang secara tidak langsung dia bisa melihat apa yang kegiatan saya, apa story saya, sehingga mungkin ada masalah-masalah yang di masa lalu dia miskom sama saya, dia mungkin tetap bisa update tentang apa yang saya kerjakan saat ini. Yang sebenarnya sering terjadi itu justru parah. Orang-orang yang dulunya pikir kita masih di bisnis ini, ternyata waktu dihubungi kita nggak di bisnis ini lagi. Itu yang lebih banyak terjadi justru. Akhirnya mereka banyak orang-orang di luar sana datang ke saya, masih bikin bisnis ini nggak? Masih, aduh, karena orang yang saya pernah beli dulu udah nggak ada lagi. Itu justru yang paling banyak. Nah, dengan case yang tadi bertanya, sama sebenarnya jawabannya dengan case yang pertama. Tetap secara soft bangun hubungan, mungkin bisa melihat story Instagram, sosial media, karena mau chat apa juga dia udah nggak baca chat kita, percuma juga kan. Menurut saya seperti itu, dan kita tetap berharap dengan membangun hubungan lewat sosial media mungkin dia bisa melunak, atau
dengan event-event yang spesial, misal hari rayanya dia dan apa, kalian juga bisa say hi, bersilaturahmi, karena musim hidup setiap orang tuh berubah setiap 6 bulan. Jadi mungkin kemarin 6 bulan kemarin dia masih bete sama kita, dia nggak baca chat kita. Mungkin aja 6 bulan berikutnya setelah dia baca postingan yang menyejukkan, yang apa, dia bisa, apa kabar? Gua nggak kebaca chat lu karena sorry ya, itu sibuk banget. So kita nggak bisa berasumsi dia sebel sama kita. Nobody knows, ya. Betul. Kalau aku sih gitu sih. Setuju. Positive thinking aja ya dok ya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini dua pertanyaan tapi mirip, aku gabung aja. Tentang bagaimana cara memulai interaksi di sosial media, dan secara sosial media, baik untuk follower baru ataupun follower lama. Ini saya gabung aja ya dok ya. Ini dua pertanyaan tapi mirip lah intinya. Gimana cara membangun interaksi? Apakah bisa langsung di direct message kalau yang follower baru, atau mulai dari ngasih like, komen, postingannya, atau bagaimana? Ini sebenarnya nggak relate sama materi dokter, tapi nggak apa-apa ya. Aku jawab ya, karena tidak relate tetapi indirect, secara tidak langsung relate dengan sales. Karena mungkin teman-teman ini bertanya, mungkin nggak orang-orang yang follower baru ini bisa kita convert menjadi pembeli kita? Jawabannya bisa banget. Hanya untuk follower-follower baru itu jangan kita lakukan hard selling ya teman-teman ya. Teman-teman sangat bisa melakukan soft selling dengan memberikan love, komen bagi orang-orang yang baru mungkin menjadi follower kalian. Jadi kalian punya cross interaksi antara, karena kalau secara algoritma, kalau saya masuk ke feed orang, saya like, saya komen, most likely dia juga akan teralgoritma melihat postingan saya. Hanya sesimpel itu. Nah, untuk DM, sah-sah saja kalian melakukan DM untuk follower baru. Tetapi isi DM-nya apa? Jangan isi DM-nya postingan Marine Omega yang mau dijual. Tetapi isi DM-annya, hello, apa kabar? Thank you ya udah follow back aku. Kita sesekali kita sharing, bertukar pikiran, kita sesekali ketemu, atau kita sesekali aku info-info kamu boleh ya. That's it, itu DM pertama yang aku buat. Jadi itu cara membangun hubungan naturally, berkenalan dulu dan mengizinkan mereka kita bisa interaksi lewat sosial media. Seperti itu sih kalau aku. Jadi jangan DM hard selling, langsung dijualin tuh enggak. Setuju banget. Berikutnya, ini bagaimana cara menanggapi pertanyaan di media sosial di mana saya tidak standby setiap saat. Bagaimana caranya untuk memberikan fast response? Oke, Mbak, saya pun tidak standby setiap saat, apalagi Laura, dan saya yakin semua kita di sini tidak selalu standby di sosial media setiap saat. Tips saya buat teman-teman yang juga bermain di sosial media itu bukan menjadi satu pilihan lagi, tetapi menjadi satu keputusan dan keharusan kita di dalam menjalankan bisnis. Hanya tips dari saya tentang sosial media, terutama engage semuanya, saya biasanya pagi ambil waktu 30 menit, nanti siang ambil waktu 15 menitan, 20 menit, nanti sore juga saya ambil waktu sedikit, udah selesai. Saya nggak akan banyak mingle ya, untuk harus standby all the time dengan sosial media. Jadi memang perlu punya waktu yang khusus dibuat teratur, jam berapa saya bisa menjawab, jam berapa saya tidak perlu harus menjawab, nggak apa-apa. Jangan harus standby 24 jam, ntar malah nggak melakukan proses rekrutmen yang benar menurut saya. Itu Setuju. Oke, dok, ini pertanyaan mungkin terkait tentang customer retention ya. Dok, bagaimana memberikan edukasi Marine Omega buat yang anaknya kurang berat badan? Bagaimana meyakinkannya untuk mau mencoba MO? Lalu bagaimana edukasi untuk orang dewasa terkait Marine Omega untuk kesehatan lutut dan untuk kesehatan perempuan? Kalau saya untuk mengedukasi orang untuk dia harus suka, sebenarnya bukan hanya untuk anaknya berat badan, nggak perlu mau dia berat badan kayak dia turun berat badan, dia mau punya imun sistem. Intinya pertanyaannya bagaimana saya mengedukasi Marine Omega kepada orang lain, ya itu ya. Nah, mau dia dewasa atau anak-anak sama aja. Tinggal kita tahu pertama nih teman-teman, pakai dulu Marine Omeganya. Teman-teman harus menggunakan Marine Omega dan mudah-mudahan teman-teman punya cerita. Saya juga sehat, tapi saya menggunakan Marine Omega yang saya rasa badan saya lebih segar, tidak mudah sakit, dan kalaupun sampai batuk cepat recovery. Itu saya.
itu saya pakai sebagai cerita. Seperti IO Pro program tadi, kenapa kita 555? Supaya ada cerita. Sama, kalau kita mau jualan omega 3, kita pakai dulu omeganya. Lalu kita tulis di satu kertas, oh ini ternyata asik ya, aku pakai omega ini. Kalau kita belum punya cerita, kita pakai cerita orang lain, boleh, nggak apa-apa. Kita bisa minta cerita orang sebagai cerita kita. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai mengedukasi orang-orang di sekitar kalian tentang omega. Caranya gimana? Melalui misalnya sosial media, lewat story, bisa aja lewat edukasi apa itu marine omega, ada video tentang marine omega, apapun teman-teman bisa aja memberikan dari story maupun WhatsApp, direct WhatsApp message. Tetapi jika saya mau WA seseorang langsung tentang omega 3 misalnya, saya akan izin dulu. Izin dulu gini, misalnya ini anak kan berat badannya menurun. Oh iya, ibu anaknya berat badannya menurun ya. Sudah ke dokter belum? Oh ya sudah. Oh iya, mudah-mudahan anak-anaknya sehat. Nggak usah terlalu jadi kayak dokter ya. Sudah dicek sama dokter sudah. Udah langsung berhenti, nggak usah nambah-nambah lagi. Mudah-mudahan anaknya selalu sehat ya Bu. Iya. Bu, kalau langsung jika aku bisa ada beberapa solusi yang mungkin Ibu bisa lihat, boleh nggak saya mengirimkan link ini atau saya kirim satu edukasi dari ada satu nih komentar nutrisi saya namanya Laura, dia punya satu video singkat tentang omega 3. Mungkin bisa bermanfaat buat anaknya ibu. Bolehkah saya mengirimkan link ini? Itu pertanyaan paling jitu. Jika mereka bilang boleh, artinya kalian punya otoritas loh untuk mengirimkan link, untuk mengirimkan broadcast. Aku itu kalian dan saya tuh nggak suka tiba-tiba masuk WA, boom 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 boom, produk ini produk, saya langsung pakai. Aku aja suka ngeblok orang kayak gitu, jangan kepada orang lain. Jadi kalau saya cara ngejualnya tuh kasihan banget anak ibu, mudah-mudahan udah ke dokter dan ada solusinya. Saya berharap anak ibu sehat. By the way, boleh nggak link ini saya punya solusi sedikit, boleh nggak ibu lihat sedikit videonya, tertarik nggak untuk lihat ini? Dengan kata is that okay? Is that okay? You allow me? Atau boleh nggak? Atau kalimat bahasa Indonesia, boleh nggak Bu izinkan saya untuk? Udah itu aja kata kuncinya dari saya. Oke, pertanyaan berikutnya nih ada yang di chat nih dok. Gimana caranya kita memulai komunikasi untuk memberikan video onboarding ke klien IOPro yang sudah membeli berapa bulan? Ya, nah dia udah beli nih mungkin Desember, mungkin untuk waktu pre-launching pertama atau mungkin Februari. Terus gimana kita mulai lagi untuk ngirim video onboardingnya? Komunikasinya gimana? Ibu apa kabar? IO Pro-nya gimana? Masih suka dipakai kan ya? Jadi jangan masih dipakai enggak, masih suka dipakai kan ya? Saya hasilnya bagus banget. Ini kebetulan kita baru mengupdate nih, kita baru update dari tim kita tentang IO Pro unboxing atau onboarding. Saya keinget ibu nih, saya sharing ke ibu, mungkin juga bisa berguna buat ibu, ya. Udah langsung send aja. Saya juga seperti itu kok. Saya send kepada dan mereka malah happy banget. Makasih banyak ya. Nah, ini kesempatan kalian yang mungkin tidak terhubung sebelumnya jadi bisa terhubung lagi dengan orang-orang yang menggunakan produk IO Pro program sebelumnya yang belum ngerti tentang onboarding atau unboxing dan sebagainya. No problem, just di-send aja. Ya. Oke. Good banget pertanyaan jawabannya Dokter Getty, smooth kali cara ngomongnya. Teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan dituliskan di chat. Ini semua pertanyaan sudah terjawab sih dok. Gitu ya. Oke. Ya sebenarnya ya. Atau ada pertanyaan yang lain lagi? Oke. Meningkatkan customer sales dan retention itu beberapa hal yang kalian harus lihat. Yang pertama, setiap hari sebagai affiliate memang membutuhkan goal harian, Laura. Goal harian itu penting. Jadi misalnya tadi kan pertanyaan tentang suplemen. Kalian mungkin di masa IO Pro program ini, kalau saran saya ya, coba latihan bikin goal setiap hari, pengen bicara dengan berapa orang untuk
Tahu IO Pro closing. Satu ya. Lalu yang kedua, closingan suplemennya atau skincare-nya. Berapa yang kalian mau closing? Harus. Jadi jangan mikir siapa dulu. Tapi kalau kalian sudah closing omeganya, saya mau punya closingan nih. Hari ini saya mau closing, mau 100 poin boleh, atau kalian bisa langsung closing Marin Omeganya 5 misalnya. Ya udah, dari Marin Omega 5 itu dan IO Pro 5, jadi teman-teman bisa langsung lihat dari produknya dulu. Sama seperti IO Pro Lora. IO Pro poinnya berapa? 250 poin. Mendingan kita tulis goalnya 250 poin, baru kita cari orang-orangnya, atau saya mau clear, saya punya goal mau 1 IO Pro. Mendingan langsung goalnya 1 IO Pro dong. Jadi kalau saya punya goal 1 IO Pro, saya langsung lihat siapa yang kira-kira membutuhkan 555 ya. Siapa yang kira-kira butuhin untuk lebih ramping ya, setuju nggak? Jadi itu cara membuat goal supaya kalian clear. Jadi saya itu setiap hari, selain pengen punya poin 500 poin per hari, oke, saya langsung breakdown 500 poin per hari. Ini contoh ya, jangan samain saya karena kan saya punya jam terbangnya lebih tinggi. 500 poin per hari, setiap hari ada tulisan IO Pro 1. Lalu 250 poinnya setiap hari ada omeganya 5 dan kemudian ada lipidnya 1, ada Cordymax-nya 2. Itu saya misalnya. Ya udah, I work on that setiap hari. Misalnya 5 omega 3 kali 30 hari 150 botol. Mungkin Genti ngejualnya cuma 50%, tetap banyak 70 botol. Tapi kan goalnya dari goal harian. Jadi kalau kita udah tetapkan IO Pro atau produknya apa, lebih mudah buat saya untuk ngelihat. Karena jadi, oh iya ya, omega 3 fungsinya gini. Oh iya, anak itu kayaknya butuh ya. Oh iya, ini saya perlu ini ya. Di story juga jelas, kita ngomong live juga jelas, kita mau kontak anak ini yang punya, semua jelas pada saat kita udah lebih clear. Semakin clear goal kita dan detailnya, semakin mudah kita jalanin actionnya. Oke, nextnya apa? Mudah-mudahan itu tips saya sih. Ada pertanyaan nih dok, bagaimana jika ada orang dari tim lain di luar OTG yang tahu kita dari sosial media dan bertanya-tanya tentang IO Pro atau produk Nuskin lain, apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena kita diajarkan untuk tidak mengambil customer orang lain. Oke, ya, pertanyaannya jadi orang ini dia hanya bertanya-tanya tentang IO Pro atau dia sudah menjadi customer di tempat lain? Sudah di tim lain, sudah di luar, tapi di luar OTG. Mungkin Oke. ini maksudnya sudah terdaftar member kali ya dok. Oke, dan dia kepo-kepo tentang IO Pro. Iya, Betul. kita punya program IO Pro bagus banget untuk membantu kesehatan banyak orang, dan juga 55 program itu misalnya dia udah tahu, oh iya itu untuk program 5 hari 5 menit 5 senti, dan kita ada memang programnya sudah selesai, hanya sebatas itu. Programnya seperti apa? Saya sulit menjawabnya kecuali memang kita ada dalam program ya, karena ini kan program ya. Betul, dilayani OTG. Setuju, layani saja. Kita memang punya programnya, tetapi untuk harus masuk dalam program pendampingan kita, I don't think so, right? Kecuali memang dia bagian dari kita, artinya memang dia closing dalam tim kalian. Jika tidak ada salahnya menjelaskan kita memang punya program 555 dan sebagainya. Pak Roni bisa ikut bantu jawab sebatas mana kita bisa sharingkan dan sebatas mana kita bisa undang orang masuk dalam program pendampingan. Nah itu mungkin bisa harus dijawab dari leader OT-nya sendiri, punya kebijaksanaannya. Silakan Pak. Ya, oke, thank you. Maaf, nggak bisa nyalain kamera. Jadi secara umum memang kita itu bukannya mau mengambil orang lain, customer orang lain gitu ya. Tapi juga saya paham banget dalam sosial media seringkali ada orang-orang yang banyak tanya, terutama mereka yang punya sosial media konten yang sangat kuat sekali. Jadi rule of thumb ini adalah yang direkomendasikan adalah apabila mereka bertanya apa segala dan sepertinya ini kita kan punya sense, punya perasaan gitu, feeling. Ini kayaknya dia ini memang udah punya customer gitu, maka kita akan tanyakan. Kalau saya pribadi saya selalu mengembalikan gitu dok ya, lebih baik beli aja dengan orang yang dulu pernah menjual. Dan kalau mereka bilang nggak mau, beginilah alasannya apa segala dan memaksa untuk membeli dari kita dan kita tahu mereka bukan dari OTG, nggak apa sih, kita layani seperti itu. Nah,
Jadi dalam hal ini tentunya mereka sebagai customer kita pengen tahu mereka ini adalah customer yang seperti apa. Jadi kita bertahap aja, kita nggak harus langsung semuanya langsung diberikan pada mereka, tetap diberikan sesuai dengan kadar dan juga kebutuhannya dia gitu sih. Kalau menurut saya sih seperti itu, Dok, ya. Atau mungkin Laura atau yang lain mungkin ada masukan. Jadi treat sebagai customer aja ya Pak ya. Customer aja, benar. Iya. Ya. Oke. Berikutnya, terima kasih Pak Roni tambahannya. Berikutnya Dok, sebentar. Saya bahas yang di luar tentang teknis suplemen dulu ya teman-teman ya. Apakah customer yang sudah beli IO Pro di bulan Januari masih bisa ikut grup pendampingan? Iya. Dia beli IO Pro di Januari boleh. Menurut saya bisa-bisa saja. Nggak ada masalah selama kita meng-guide mereka dengan onboarding yang pas, yang tepat. Karena kalau mereka di Januari kan kita belum punya onboarding program ya. Sekarang pada saat kita sudah punya semua, mungkin akan bagus waktu dimasukin ke dalam grup ini, mereka memahami juga step by stepnya. Jadi mereka nggak kayak lost, nggak kayak hilang, bingung. Menurut aku nggak masalah. Betul. Dan teman-teman jangan langsung main masukin aja gitu ya, tapi dijelaskan, edifikasi dulu di grup pendampingan itu untuk apa, betul. Jadi mereka masuk tuh nggak kaget gitu, kayak nggak di spam aja gitu. Dan kalau dia bergabung di Januari, berarti kan ada biaya pendampingan yang harus ekstra mereka bayarkan. Jadi mereka sebenarnya tujuannya tetap kita minta mereka yang bayar kalau menurut saya ya. Jangan kita yang bayarin, karena apa? Supaya mereka menghargai grup pendampingan tersebut gitu. Jadi sesuatu yang gratisan tuh kadang-kadang diremehkan. Remeh tuh, betul banget. Betul. Oke, Dok, ini pertanyaannya terkait produk, mau bantu jawab? Boleh? Boleh ya. Anak usia 8 tahun sering panas kejang sehingga stroke. Rekomendasi suplemennya apa ya, Dok? Aduh, itu pertama kalau case begitu case yang berat ya, bukan yang ringan ya. Jadi memang sebaiknya langsung dikonsultasi kepada dokter. Tapi produk yang mungkin cukup aman untuk anak-anak seperti ini, berikan dia omega 3 ya boleh. Probiotik juga cukup aman buat mereka. Mungkin 2 itu aja yang bisa diberikan. Selebih dari itu mungkin perlu dikonsultasikan kepada dokter yang bersangkutan untuk handle. Tapi itu juga sifatnya sebagai program penunjang kesehatan dia, jadi bukan menyembuhkan, bukan apapun ya. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini produk juga. Jika ada yang sakit kanker setiap hari disinar di rumah sakit, apakah bisa kita tawarkan untuk IO Pro sebagai body healing karena berat badan beliau turun terus? Boleh banget ya. Orang yang kanker sedang terapi boleh ditawarkan untuk sirkulasinya, untuk imun sistemnya, untuk limfatiknya sangat oke kok. Mau dia lagi kemo atau non kemo ya, sangat bisa kok, Mas Hermas. Oke. Tapi ingat ya, turun berat badannya ini, terus kita jangan memberikan solusi bahwa menggunakan IO Pro itu berat badannya akan naik. Jadi bukan itu konsepnya. Tetapi dengan radiasi maupun terapi-terapi kanker di luar sana itu cenderung memang membuat orang jadi tidak nafsu makan, kemudian jadi malnutrisi, dan akhirnya turun berat badan. Tujuan IO Pro ini membantu membangkitkan imun sistem dia dan sirkulasi dia, terutama di getah bening, sehingga dia bisa lebih baik kekebalan tubuhnya. Orang yang sedang diradiasi atau orang sedang di kemoterapi, prinsipnya mereka imun sistemnya nol, zero imun sistem. Jadi bayangkan nggak, udah zero imun sistem, malnutrisi, itu kasihan sekali. Jadi nggak apa-apa tawarkan program IO Pro ini buat mereka, no problem, boleh banget. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan, saya minta bantuan Pak Roni menjawab ya Pak. Biaya pendampingannya berapa? Apakah kita minta 100.000 atau 800.000 sebagai selisih dari 5,9 dengan 5,1? Ini mungkin untuk yang belinya waktu masih harga 5,1 ya Pak? Benar. Jadi thank you Laura. Jadi begini, banyak orang tuh merasa bahwa sungkan untuk memberikan sebuah nilai Rp800.000 terhadap grup pendampingan yang mereka bisa dapatkan sumber itu.
Tapi saya terus-menerus berusaha mengubahkan pola pikir kita yang OTG yang lama gitu ya. Segala sesuatu itu atas asas kebaikan harus diberikan secara gratis apa segala. Zaman dulu it works, artinya memang itu yang menjadi salah satu value kita untuk memberikan orang apa yang kita miliki secara gratis. Tapi di masa sekarang ini pada saat kita mau memegang brandingnya IO Pro di luar dari New Skin, hal itu sudah nggak bisa lagi dilakukan. Sehingga 800.000 itu harus dilihat sebagai sebuah value. Bayangkan untuk bisa mendapatkan opini, jawaban dari seorang dokter Genti, seorang dokter yang holistik, pengalaman yang luar biasa, mendengarkan dari seorang Laura, memiliki ilmu yang luar biasa, mendengarkan dari Ci Ayen yang merupakan certified Stanford nutritionist, mendengarkan dari dokter Fusi yang mengisi acara tadi pagi. Itu semua adalah sesuatu yang sangat valuable dan tidak terus terang nggak bisa dihargai dengan 800.000 gitu ya. Jadi dengan katanya jangan sungkan untuk mempelajari bahwa nilai yang kita berikan itu benar-benar sangat luar biasa dan seharusnya di atas 800.000 rupiah. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi nilai yang kita berikan itu lebih daripada sekedar 800.000 rupiah. Dan tapi mereka hanya perlu membayar 800.000 rupiah. Seperti itu. Oke. Thank you Pak, well noted. Ini buat saya juga loh. Masih suka nggak enak. Oke. Ya tapi benar, bayar kontrol ke dokter itu aja mahal banget ya. Sekali kontrol itu bisa 400 sampai 700.000. Jadi ini bisa konsultasi anytime. Itu luar biasa banget sih fasilitas yang kita berikan. Oke, berada di pendampingan berapa lama? Itu kayaknya lama deh, selama lama deh. Selama tidak keluar dari grup maka akan selalu mendapatkan pendampingan. Jadi nggak ada batasan waktunya. Gitu. Maaf, aku juga boleh nambahin dikit ya, permisi Laura dan Dr. Genti. Jadi 800.000 itu adalah memang sebuah biaya dalam grup pendampingan dan lain macam sebagainya, tapi tidak melepaskan tanggung jawab dari orang yang sudah meng-closing customernya. Dan mereka cuma masukin customer ke sana terus udah dilupain gitu. Itu bukan sesuatu yang responsible. Jadi ya apa yang responsible, apa yang bertanggung jawab adalah mengetahui bahwa dia tetap harus memfollow up customernya, memastikan customer di onboarding dengan baik. Makanya kenapa topik kita mengenai onboarding sangat penting sekali, memahami bahwa customer perlu diekspos 7 kali setelah mereka masuk, dan juga mengajarkan kepada customer kalau ada pertanyaan dalam grup itu untuk tagging dia sebagai orang yang coach yang meng-closing dia. Jadi tagging itu pakai Akeong ya, Akeong. Misalnya ada yang bertanya, ini gimana caranya begini apa segala, terus Akeong tagging ke nama orang yang meng-closing dia. Mengajarkan seperti itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka. 800.000 itu bukan cuma sekedar ini nanti aku dapat 800.000 plus 5.000, terus ya udah nanti biarin coach yang kita lepas tangan. Sama sekali nggak bisa seperti itu. Kalau kayak gitu berarti 800.000 yang mereka bayar kemahalan. Karena orangnya lepas tangan gitu ya. Seperti itu. Thank you Pak tambahannya. Dan 800.000-nya kasih ke coach yang bertugas ya Pak. Benar. Oke, teman-teman perlu di notes bahwa 800.000 itu 5,1 ya, yang dari Desember, Februari sampai sebelum kita memutuskan 5,9. Jadi kalau ada klien yang bergabung dengan membeli IO Pro dengan 5,1 dan mau masuk ke dalam grup pendampingan maka nambahnya 800. Tapi buat mereka yang sudah closing 5,9 maka teman-teman tinggal bayarkan 100.000 dari profit yang teman-teman sudah dapatkan. Itu semua ada di step masuk ke dalam grup pendampingan. Nanti udah ada beberapa biayanya ada di situ. Oke. Ya, sudah tidak ada pertanyaan tambahan. Dari Dokter G ada yang mau ditambahkan atau dari dari Pak Roni? Bentar ya, karena pertanyaan mengenai penggunaan multifungsi jadi muncul beberapa bulan kemudian. Oke, punya Pak Roni. Saya pikir enggak. Memang yang paling penting itu mungkin message dari
saya 30 hari pertama waktu kita closing sampai 30 hari itu memang penting banget, Laura. Penting banget. 7 hari pertamanya kita pastikan mereka punya hasil yang baik. Kemudian selebih dari 7 hari itu follow up, kemudian bisa bangun hubungan yang lebih baik sehingga biasanya mereka jadi punya belief level, upselling, ya, punya retention, jadi beli lagi barang-barang yang lain, ya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, dari Pak Roni ada tambahan mungkin Pak? Sorry, nggak, dari aku udah nggak ada, Laura. Everything udah perlu banget. Jadi mungkin untuk memperjelas selalu adalah mengulang-ulang bahwa iopro.info itu adalah tools bagi para affiliate gitu. Ya, teman-teman tahu bahwa tools ini bukan dilempar gitu aja, dikasih ke customer suruh mereka nyari sendiri. So it doesn't work karena toolsnya itu isinya banyak banget. Sehingga seorang affiliate yang ingin memberikan nilai, jadi kan kita selalu bicara mengenai nilai apa yang kita bisa berikan kepada customer kita gitu ya. Untuk memberikan nilai tersebut adalah kita harus tahu apa yang kita ingin berikan kepada customer kita. Jadi itu tools yang sudah dibawakan oleh Mbak Laura, oleh Genti, yang mana untuk biar kita tuh nggak kebingungan nyari tools, makin lama makin banyak, terus naruhnya di mana, itu yang seringkali kita harapkan dengan ada tools yang ini membantu banyak orang dan terduplikasi dengan baik. Thank you Laura, thank you Genti. Sama-sama Pak. Oke. Kalau begitu kita sudah oh ini ada pertanyaan dok. Masih ada 8 menit, kalau teman-teman masih mau bertanya boleh ya. Dok, syaraf kejepit bisa digosok iopro dan bagian manakah yang digosok? Sebenarnya kalau bicara saraf kejepit, ya di misalnya tulang belakang nih ya, di kiri kanannya aja ikut digosok semuanya, semua badannya, tidak di tulangnya, intinya kayak gitu ya. Karena kita tidak bisa melihat alat ini untuk nyembuhin loh, nggak bisa. Tetapi kita selalu melihat bahwa orang saraf kejepit itu akan merasa tidak enak, nyeri. Itu memang akan dikurangi perasaan nyeri itu dengan menggosok si iopro. Tetapi masalah-masalah lain itu kan kompleks dari saraf kejepit. Suplemennya harus dibenerin, postur tubuhnya saat dia duduk, dia tidur juga harus diajarin. Tapi definitely kalau pertanyaannya itu bisa, jawabannya pasti bisa. Dan mungkin Laura punya pertanyaan yang lain juga, punya jawaban silakan. Dan seluruh tubuh digosok, ya, seluruh tubuh. Iya. Sebenarnya balik lagi ke tujuan utama dari iopro ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ya teman-teman. Jadi nggak spesifik ke satu case sakit tertentu di titik itu enggak. Tapi kalau teman-teman, kalau saya pribadi ya dok ya, bahkan kita treatment di area perut aja rutin itu secara keseluruhan badan kita akan ada progres kesehatannya gitu. Oh iya, betul. Iya, betul, gitu. Jadi kalaupun misalnya bingung gitu ya, ini saraf kejepit digosok di mana? Sebenarnya kan pada saat kita melakukan 5-5-5 itu kan kita gosoknya bagian perut, pinggang belakang itu akan ngaruh juga gitu. Gitu sih. Oke, pertanyaan dok. Dok, kenapa ya dikatakan customer lama lebih berpeluang untuk di-upsell ketimbang customer baru? Bagaimana kalau customer lama memang sudah nggak mau pakai Nuskin lagi? Apakah nggak lebih baik cari customer baru saja? Oke, statement bilang bahwa dok, ada yang bilang customer lama lebih bagus di-upgrade daripada customer baru. Itu enggak, itu statement itu enggak. Siapapun bisa di-upgrade, mau dia lama atau dia baru, siapapun bisa punya peluang untuk bisa meng-upgrade. Jadi statement itu diubah dulu ya. Nah yang kedua, daripada kayak gitu, mendingan customer baru aja di-upgrade, nggak usah customer lama. Karena customer lama apa tadi katanya? Nggak mau pakai Nuskin lagi. Nah, kalau dia tidak mau pakai New Skin lagi, kalau saya nih, saya akan cari tahu kenapa sih kamu nggak mau pakai New Skin. Kalau aku sih kepo orangnya. Apa alasannya kamu nggak mau pakai New Skin lagi? Memang benar-benar karena memang dia udah kagak ada duit sama sekali. Bahkan kita bisa ngajakin dia kalau dia nggak punya uang nggak bisa pakai, kita ngajakin dia dong dengan affiliate program. Atau mungkin dia nggak pakai karena banyak penyebab dia nggak pakai. Kalau sampai akhirnya alasan dia make sense, memang dia nggak mau pakai, alasannya cukup masuk akal, kalian tetap bisa bangun hubungan yang baik dengan cara mungkin ya, boleh nggak? Saya supaya kata boleh nggak?
Boleh nggak aku tetap kirim broadcast atau info-info kesehatan buat kamu? Boleh nggak aku kadang-kadang ngundang kamu ke eventnya aku? Gak apa-apa. Dan story-story kamu dan Anda dan kalian dan dia selalu ada engagement, baik dari story WA atau story dari IG, itu selalu akan ada. Jadi itu sih kalau saya jawabannya. Dan move on. Ya. Berikutnya dok, kalau ada customer yang bilang dia sangat antusias waktu mau beli dan mau mengikuti program Ayo Pro, tapi setelah terima paket tidak mau menjalankan. Sebagai coach ada rasa kurang enak karena kita dibayar untuk coaching. Itu bagaimana caranya dok, approach-nya? Iya, pertanyaannya kita harus lihat dulu, kita gali. Memang sebenarnya di sini skill ya. Kenapa dia nggak mau pakai? Mungkin memang dia lagi sibuk banget, ya. Ada kok klien saya yang seperti itu juga. Lagi ngurusin wedding atau apapun lah alasan mereka yang sangat put prioritas tertinggi buat mereka. Mereka mungkin akhirnya nanti dulu nggak dipakai. Menurut saya nggak akan mungkin walaupun dia uangnya banyak banget, dia cuma mau beli, udahlah nggak usah dipakai dulu, kayaknya jarang. Kecuali kecenderungan manusia suka beli barang males pakainya nanti, itu bisa. Tapi biasanya tuh di awal-awal rajin dulu, 1-2 kali rajin baru nggak dipakai, itu sering juga. Nah kalau case seperti ini menurut saya digali kenapa bisa belum dipakai, apakah memang masih sibuk, ataukah mungkin perlu dibantu ngirimin video, atau bahkan kalau tinggal di depan di kota, apakah mungkin ketemu sama saya dulu, jadi saya jelaskan. Jadi dengan kita gali, kita tahu penyebabnya kenapa dia nggak pakai, lebih mudah untuk kita kasih solusinya buat mereka. Dok, kalau ada customer yang bilang tidak ada perubahan, tidak ada penurunan lingkar perut, walaupun sudah lapar makan dan gosok, meski memang komposisi makanannya belum perfect, saat dihubungi slow response, gimana approach-nya yang baik? Iya, susah ya, karena orang itu akan selalu pada saat tipe yang seperti ini akan selalu mencari celah untuk asal bunyi aja bilang enggak, kayaknya nggak berhasil banget. Itu bisa aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya dapat klien seperti itu, saya tetap akan follow up. Oke, ibu ingin dibantu, ibu mau nggak saya bantu kira-kira supaya bisa terlihat hasilnya di saya dan ibu juga enak. Kalau saya kan seperti itu. Misalnya dia bilang nggak usah deh, nggak apa-apa, saya mah udah biasa apapun lah, misalnya negatif respons, ya itu bukan kontrol saya lagi ya, tetapi saya akan menggunakan kapasitas saya untuk tetap berbaik hati sebagai seorang sales untuk mau menjadi apa, follow up buat dia. Boleh nggak? Betul. Bisa nggak saya bantuin ibu supaya bisa mungkin bisa dapat cara pakai yang lebih baik? Bisa nggak kita ketemu dulu, mungkin kita bisa ngobrol, ada sesuatu yang mungkin saya nggak lihat, ada misinfo atau mungkin salah ukur atau apa, jadi bisa dibenerin sehingga apa yang dia bilang tidak berhasil itu benar-benar tidak berhasil. Seringnya tidak berhasil hanya di sisi mereka, pada saat waktu di review ternyata itu berhasil. Jadi kita nggak bisa langsung, kalau saya nih, dok TR90-nya doesn't work, aku nggak sedih, aku akan gali maksudnya nggak work tuh gimana. Jangan langsung sedih. Nggak worknya kamu minumnya seperti apa, vitaminnya bagaimana minumnya, olahraganya bagaimana, langsung di review ABCD sama saya. Jadi kalau dia bilang ini nggak work nih, udah ukur, udah ini, ngerjainnya kapan? Ngerjainnya setelah kamu makannya banyak banget, kamu ngerjainnya di mana, bagaimana, ngukurnya apa, lebih detail. Jadi supaya kitanya puas waktu dia bilang nggak berhasil itu seperti apa. Jadi digali. Jadi menyamakan persepsi ya dok ya, jadi kitanya juga jangan berasumsi. Itu kejadian soalnya teman-teman dok ya. Jadi ada klienku bilang, aduh nggak ngaruh, nggak berhasil gitu kan. Tapi alhamdulillahnya saya memang dari hari pertama itu minta dia rutin selama 7 hari dan report angkanya. Jadi di hari ke-8 dia udah nggak mau lanjut lagi dan dia ngerasa nggak works. Terus saya tanya, nggak worksnya kenapa gitu? Saya masih buncit. Nah, saya rekap data angka yang dia kasih, itu ternyata ada penurunan 9 cm lingkar perut. Nah, baru aja sadar ya, turun ya gitu. Karena kalau dia tiap hari pakai celana itu kan masih karat celananya, jadi dia masih ngerasa ngetat aja kan dok.
gitu. Makanya penting sekali teman-teman untuk punya pencatatan tadi gitu loh. Pendataan tadi ya yang Dokter Genti bilang step kelima. Follow up, mereka pakai dan progresnya dicatat di hari 1, 3, 5, 7, 15 dan 30 gitu. Jadi asumsi gut works-nya itu bisa kita netralkan dengan data, dengan angka gitu. Oke. Pertanyaannya ini, dok, orang tua yang punya masalah di lutut karena masa ototnya berkurang dan cairan lutut sudah berkurang, bisakah dibantu dengan IO Pro? Tetap bisa, dengan kondisi apapun, selama dia masih punya pembuluh darah, pembuluh limfatik, tetap bisa dibantu. Kalau masa otot berkurang itu isu yang berbeda, sarkopenia dan sebagainya. Tapi kalau untuk berbicara sirkulasi, IO Pro program ini bisa membantu, tapi bukan ningkatin masa otot. Alat ini nggak ningkatin masa otot. Alat ini membantu sirkulasi, ya, bagi si kemar tersebut. Nah, itu sebabnya bagus banget program pendampingan kita, karena di situ nanti diajarin pola makan, kemudian juga di-encourage untuk berolahraga. Itu bagus banget program pendampingan itu. Jadi saya pikir-pikir, gila ya pendampingan ini kalau dengan bayarnya hanya segitu, kemudian dia jadi diajarin untuk teman-teman yang affiliate di komunitas ini yang udah tiap hari dimuntahin nutrisi, mungkin kalian nggak ngomong biasa aja, tutup mata karbohidrat yang bagus ini protein, tapi untuk orang awam masih nggak ngerti loh. Jadi waktu mereka masuk ke komunitas ini, mereka diajarin hal ini, itu sesuatu yang bener-bener bagus banget. Nah, kitanya ini harus punya misi, masukin sebanyak-banyaknya orang, bukan terus ditinggal ya. Artinya masukin orang untuk bisa berdampak, ngajarin orang konsep hidup sehat itu ada di dalam komunitas ini. Dan ini kesempatan kita loh untuk bisa berdampak, ya. Dan ya udah gitu sih. Tadi jadi kemana-mana jawabannya. Intinya kayak gitu. Tapi setuju banget dok. Saya masih ketemu sama, bahkan ini beliau backgroundnya medis gitu ya dok, tapi masih nggak bisa bedain bahwa kandungan karbo di dalam misalnya mie, roti, kemudian pasta itu adalah karbo. Oh iya. Kemarin Saya juga kaget kok bisa gitu. Jadi hal-hal yang kita sebagai affiliate yang ada di komunitas ini ngerasa itu hal yang lumrah diketahui, harusnya semua orang tahu, ternyata di luar sana nggak seperti itu gitu. Enggak. Saya konferensi dokter kemarin 3 hari, 3.000 dokter. Pertanyaan mereka konyol-konyol. Buah apa sih yang gulanya tinggi? Buah apa sih yang gula rendah? Masih bertanya. Kemudian pertanyaan mereka konyol. Jeruk itu bisa di jus. Ini healthcare professional. Tapi artinya begini. Jangan berandai-andai bahwa kalian itu sudah mengerti, semua orang di luar sana mengerti. Enggak. Kalian mengerti karena setiap hari ditabur hal-hal yang begini, ditaburin terus. Tapi masyarakat di luar sana banyak nggak ngerti. Jadi kalau kita tawarkan program ini, sebenarnya mereka akan suka banget. Banyak kok yang dalam grup, ada beberapa klien saya happy banget ngeliatin itu postingan. Enak ya diajarin sampai detail ya. Iya, memang segitu detail diajarinnya gitu. Jadi gitu kan. Ini terakhir mungkin ya pertanyaannya, di grup pendampingan IO Pro saat ini banyak bahas pola makan, tapi belum banyak membahas tentang terkait treatment 555. Mungkin saya bisa bantu jawab juga ya dok. Ini memang hal yang akan kita improve teman-teman. Jadi kemarin kita masih banyak missing link onboarding segala macam, tapi harapan kita dengan adanya video onboarding, kemudian dokumen panduan program, ini bisa membantu klien itu paling tidak udah tahu nih basic penggunaan alat untuk 555, karena secara treatment alat tuh simple banget ya, udah tinggal 555 itu gitu kan. Kemudian yang tadi ada video body healing, nah mungkin nanti kita akan tambahkan tentang benefit dari microcurrent segala macam, itu nanti kita akan tambahkan dalam edukasi. Tapi kenapa sih di dalam grup itu lebih banyak ngomongin tentang makanan dan olahraga, karena memang basic dari badan yang sehat itu adalah lifestyle. Bener nggak dok Gen? Dari makanan, dan itu mau kita ulang-ulang pun kadang-kadang masih aja nggak dilakukan gitu kan. Dan PR gitu, terbesar kita, hidup kita itu 24 jam, tidurnya hanya 8 jam, 16 jam itu kita melek, urusannya mulut 16 jam. Jadi memang 16 jam itu
waktu kita tuh banyak banget pada saat kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu banyak dihabiskan untuk memuaskan apa yang ada di dalam mulut kita. Dan itu harus diberikan edukasi yang terus menerus. Wong kita aja sebagai leader udah diedukasi, masih ada gorengan, masih mikir nih, gorengan nggak ya? Gorengan masih gitu. Jadi bagaimana orang-orang yang di bawah sana gitu loh. Jadi Betul. ya saya aja kadang-kadang masih tempted, aduh enak banget nih ya. Ya kalau udah mendoan kelas mendoan, enggak lah, saya nggak mau berusaha untuk tidak sama sekali. Tapi kalau yang lain tempe gorengnya saya masih makan lah tempe goreng juga. I can still eat it. Ya, itu kan harus diajarin terus gitu, ya. Yes. Ini Oke. urusan mulut, benar urusan mulut. Ya, betul. Nah, nanti juga ada tambahan edukasi juga tentang nutrisi dan suplementasi. Jadi, yang seperti saya sebut di awal tadi, kita akan terus improve grup pendampingan tersebut, teman-teman. Jadi, kalau ada input, masukan, jangan lupa, jangan sungkan untuk juga kasih tahu ke admin atau ke leadernya gitu ya. Jadi, kita improve bareng-bareng. Oke, sudah ya dok, ini sebenarnya ada satu pertanyaan mungkin dokter mau mau bantu. Kalau habis amputasi telapak kaki, ada balon penyambung pembuluh darah juga di bagian paha ke kakinya. Terapi IOPRO-nya bagaimana? Tuh. Saya jujur saya nggak semua dokter bisa punya jawaban yang seperti ini. Saya nggak tahu. Mungkin menurut saya kalau seperti ini biarkan dia recover dulu operasinya sampai 3 bulan ya. Baru kemudian kita bisa lakukan. Tapi kan kakinya kaki sebelah, kaki yang sebelahnya bisa dong diterapi. Jadi kita nggak usah fokus kepada kaki yang dioperasi. Biarkan itu healing dulu, kaki yang sebelahnya kan masih ada, lengannya masih ada, dilakukan di tempat yang lain dulu aja. Menurut saya sambil langsung mengupgrade suplemen yang dibutuhkan untuk recovery pasien tersebut, klien tersebut. Seperti misalnya omega 3, kemudian juga antioksidan ya. Harus langsung karena kepentingannya ada buat dia untuk recover lebih baik. Ya, setuju sekali. Nutrisi sangat-sangat penting. Oke, Dokter Ganti, kita sudah jam 9:08 malam. Terima kasih banget untuk waktunya Dokter Genti. Terima kasih juga untuk Pak Roni yang sudah membantu memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Teman-teman boleh nggak saya minta virtual applause atau jempolnya di chat gitu ya, karena kita sudah nambah lagi ilmu baru lagi, pendalaman lagi, dan semakin, kalau saya pribadi semakin bersyukur sekali ada di dalam komunitas ini. Semua terus sudah disiapkan dan terus diimprove, dan kita tuh benar-benar tinggal pakai, tinggal sharing, tinggal closingin, tinggal tuh ngikutin apa yang sudah diberikan template-templatenya. Betul ya Dok Gen ya. Jadi harusnya sih sudah tidak ada lagi alasan sulit untuk closing, sulit untuk follow up, sulit karena semua tools sudah disiapkan. Mungkin nanti akan ada lagi tools-tools baru yang akan kita prepare. Intinya semua adalah untuk memudahkan bisnis teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk set goals-nya yang clear seperti tadi Dokter Genti bilang, kemudian lakukan pekerjaannya, dan tapi yang terpenting dari itu semua adalah besarkan why-nya. Kenapa sih teman-teman perlu men-sharingkan tentang IOPRO ini, tentang komunitas ini, tentang bisnis affiliate-nya? Itu yang jauh lebih penting, yang harus diperbesar why-nya gitu ya. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di sesi interaktif berikutnya, yang sesi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Thank you Laura. Thank you semua teman.